Hai Hoster People, ketemu lagi bareng aku Sadewo di video tutorial Niaga Hoster. Buat Hoster People yang udah sampai sini, coba aku tebak ya. Pasti kalian lagi bingung cari tutorial mempercepat loading website yang paling mudah dipahami. Nah, pas banget. Karena aku bakal kasih panduan lengkap tentang cara mempercepat loading website kalian. Mulai dari cari tahu faktor penyebab website lemot, cara cek kecepatan website, dan cara mempercepat loading website di mobile dan desktop. Tapi sebelum sesi belajar santai dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan follow semua akun sosial media Niaga Hoster biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Kalau ngomongin soal kecepatan website, Hoster People tahu fakta ini nggak? Menurut riset yang dilakukan oleh Google, 53% pengunjung akan meninggalkan website yang waktu loadingnya lebih dari 3 detik. Nggak cuma bikin pengunjung lari, kecepatan loading website juga membawa pengaruh besar terhadap ranking websitemu di Google. Kalau website kalian lambat, agak sulit untuk bisa mendapatkan peringkat teratas di Google. Alhasil, traffic di website terancam nggak akan ada peningkatan. Serem banget kan? Dari hal kecil kayak kecepatan website aja bisa bikin pengunjung pada pergi. Buat Hoster People yang penasaran, apa aja sih faktor yang menyebabkan website jadi lambat? Yuk simak penjelasan berikut. Faktor pertama adalah server web hosting yang lambat. Jadi, saat server yang kalian gunakan memiliki performa buruk, kecepatan loadingnya pun tidak akan optimal. Kedua, tema WordPress yang berat. Buat Hoster People yang suka pakai tema WordPress dengan beragam animasi dan elemen visual, hal ini bisa membuat akses websitemu jadi lemot loh. Next, terlalu banyak plugin yang dipasang. Karena saat kalian memiliki banyak plugin di WordPress, otomatis bandwidth dari server juga akan membengkak. Yang keempat, banyak iklan yang tampil di website. Semakin banyak iklan yang kalian pasang di halaman website, maka akan makin lambat juga kecepatan loadingnya. Dan yang terakhir, ukuran database yang terlalu besar. Semakin banyaknya konten dan data yang kalian masukkan ke dalam website, otomatis ukuran database pada website akan menjadi lebih besar. Dari tadi aku sibuk jelasin soal kecepatan website, sampai lupa ngasih tahu Hoster People tentang cara mengecek kecepatannya. Tapi tenang Hoster People, nggak perlu khawatir harus merogoh kantong dalam-dalam buat hal ini. Karena ada beberapa tool untuk cek kecepatan website secara gratis dan kualitasnya pun nggak diragukan lagi. Salah satunya adalah Google PageSpeed Insight. Cara menggunakannya sederhana kok. Di halaman utama website Google PageSpeed Insight, kalian akan melihat kolom URL seperti ini. Masukkan URL domain kalian, lalu klik Analyze. Kalau udah, di sana akan tertera informasi tentang website kalian. Karena data yang di-provide Google PageSpeed Test cukup mudah dipahami, dari sini Hoster People bisa mengetahui berapa skor kecepatan website kalian dan apakah hal tersebut perlu ditingkatkan lagi. Jadi, kalau bagian performance ini di bawah 50, itu tandanya kalian wajib banget harus optimasi website ya. Nah, setelah kalian tahu cara cek kecepatan website, sekarang saatnya kita melakukan optimasi kecepatan loading website. Disclaimer dulu nih, sebelum kita masuk ke tips mempercepat loading website. Informasi yang aku berikan di sini hanya sebagai referensi aja ya Hoster People. Kalian nggak perlu melakukan semua cara optimasi di sini untuk mempercepat website kalian. Cukup pilih yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari langsung kita bahas. Langkah pertama adalah melakukan optimasi gambar. Meskipun gambar memiliki peranan penting dalam memperindah tampilan website, kalian harus memperhatikan ukuran dari masing-masing gambar ya. Karena semakin banyak gambar berukuran besar yang kamu upload, maka akan semakin berkurang juga kecepatan websitemu. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan adalah maksimal ukuran gambar yang bisa kalian upload di sini adalah 99 KB ya. Terus kalau ukuran gambarnya sampai 1 MB, gimana dong cara optimasinya? Tenang, aku punya tools untuk memperkecil ukuran gambar, namanya tinypng.com. Cara menggunakannya pun cukup mudah kok.
Kalian tinggal akses URL tinypng.com, lalu upload gambar, dan tunggu hingga proses optimasi selesai. Kalau udah, tinggal download gambarnya deh. Kedua, kalian bisa mengaktifkan fitur gzip compression untuk memperkecil ukuran file seperti CSS, HTML, JavaScript, dan XML di website. Dengan mengaktifkan fitur ini, resource server yang digunakan oleh website kalian akan otomatis berkurang. Langkah-langkah untuk mengaktifkan gzip compression adalah sebagai berikut. Pertama, akses cPanel, lalu klik menu File Manager. Kalau udah, buka folder public HTML dan cari file .htaccess. Kalau kalian nggak menemukan file .htaccess, aktifkan hidden file dengan cara klik menu Settings, kemudian centang bagian Show Hidden Files. Kalau udah muncul, klik kanan file htaccess dan pilih Edit. Tambahkan kode ini untuk mengaktifkan gzip compression. Terakhir, klik Save untuk menyimpan file .htaccess-nya. Ketiga, kalian bisa mengaktifkan fitur caching untuk menyimpan data halaman website secara sementara di browser. Tujuannya agar browser tidak perlu berulang kali meminta data dari halaman yang diakses, kecuali cache-nya dihapus. Untuk mengaktifkan fitur caching, langkahnya juga sangat mudah. Kalian bisa mulai dengan masuk ke dashboard WordPress. Lalu klik menu Plugins, klik Add New, dan masukkan kata kunci Lightspeed Cache. Kemudian klik Install. Setelah selesai proses instalasi, lalu aktifkan plugin dengan cara klik Activate. Udah deh, otomatis fitur caching akan aktif. Selanjutnya, untuk meningkatkan kecepatan website, kalian juga bisa menghapus plugin yang sudah tidak terpakai. Jadi, buat hoster people yang install banyak plugin di website, coba cek dulu satu persatu. Siapa tahu ada yang peranannya nggak terlalu penting, atau mungkin nggak pernah terpakai. Buat hoster people yang websitenya berbentuk blog, bisa jadi lambatnya kecepatan loading berasal dari postingan di halaman utama yang terlalu banyak. Untuk mengurangi jumlah postingan yang tampil di halaman tersebut, kalian bisa mengubah pengaturannya di WordPress. Caranya, klik menu Settings. Kemudian, pilih submenu Reading. Next, kalian bisa ubah bagian Blog Page Show at Most jadi angka 10 atau bisa lebih kecil lagi. Klik tombol Save Change untuk menyimpan hasil perubahan. Cara mempercepat loading website selanjutnya adalah dengan memanfaatkan fitur embed. Jadi, saat kalian mau menampilkan video di website, nggak perlu capek-capek upload. Tinggal embed link video dari YouTube ke artikel website. Beres deh! Caranya, masuk ke editor WordPress, kemudian cari blok embed seperti ini. Kalau udah, tinggal masukkan URL video YouTube kalian dan klik embed. Next, kalian bisa menggunakan CDN. Dengan adanya CDN, beban server website akan berkurang dan loading website jadi lebih cepat. FYI, CDN atau Content Delivery Network adalah jaringan server yang terletak di berbagai negara. Umumnya, CDN berfungsi untuk mengirimkan konten-konten di website ke browser pengunjung dari server terdekat. Kalau pengunjung website kalian berasal dari berbagai negara, CDN ini peranannya penting banget loh hoster people. Kedelapan, salah satu penyebab lambatnya akses di website adalah versi WordPress yang tidak pernah diupdate. Karena di setiap update-nya, WordPress pasti selalu memperbaiki bug yang berpengaruh pada peningkatan performa. Hal inilah yang nantinya juga bakal berpengaruh terhadap kecepatan websitemu. Karena pengunjung website tidak hanya datang dari browser desktop saja, di part selanjutnya aku bakal kasih tips langkah-langkah optimasi website di versi mobile. Kenapa sih kita harus melakukan optimasi loading website untuk mobile? Aku bakal kasih kalian 3 alasan kenapa kalian harus optimasi website untuk mobile. Pertama, perangkat mobile sudah jadi tempat belanja. Next, Google menyukai website yang mobile friendly. Dan yang terakhir, banyak website telah dioptimalkan untuk perangkat mobile. Buat hoster people yang mau cek apakah website yang dimiliki sudah masuk kategori mobile friendly,
kalian bisa gunakan mobile friendly test seperti ini. Tinggal masukkan URL website, klik tes URL, lalu tunggu hingga proses tes selesai. Kalau hasilnya udah kayak gini, tandanya website kalian udah mobile friendly dan siap dioptimasi. Hal pertama yang wajib kalian lakukan untuk mengoptimalkan kecepatan website versi mobile adalah menginstal tema responsif. Dengan menggunakan tema responsif, tampilan website kalian akan beradaptasi sesuai dengan ukuran layar pengunjung website. Tapi masalahnya, nggak semua tema WordPress itu bersifat responsif, Hoster People. Jadi, buat kalian yang belum punya tema website responsif, aku kasih tahu nih cara dapetinnya. Masuk ke menu Appearance, lalu pilih Themes, dan klik Add New. Kemudian, masukkan kata kunci responsif ke dalam pencarian tema. Dan kalian akan dapat ribuan tampilan tema WordPress responsif yang bisa langsung diinstal. Oke, next, penggunaan pop-up di website mobile perlu dihindari. Karena dengan layar smartphone yang jauh lebih kecil, kemunculan pop-up justru akan menutupi konten website. Dengan mengurangi pop-up, maka kalian bisa mempercepat loading website. Belum lagi kalau pop-up yang kalian bikin susah di-close. Yang ada, pengunjung website malah jadi kesal dan langsung buru-buru ninggalin website kalian deh. Selanjutnya, kalian bisa memanfaatkan AMP atau Accelerated Mobile Pages biar loading website mobile makin cepat. Karena selain dikenal sebagai fitur optimasi kecepatan, AMP juga punya fungsi lain yang nggak kalah pentingnya. Mulai dari membatasi resolusi gambar, mengubah format gambar agar sesuai dengan tampilan perangkat mobile, dan menurunkan kualitas gambar. Yang terakhir adalah menggunakan tampilan menu yang simple. Di website tampilan desktop, kalian bisa menampilkan banyak elemen website berkat resolusi layar yang besar. Contohnya, kayak halaman utama blog Niaga Hoster. Di sini banyak sekali menu navigasi, search bar, dan icon link akun sosial media. Tapi, kalau kalian akses di perangkat mobile, dengan ukuran yang lebih kecil, tampilan websitenya akan menjadi lebih sederhana. Contohnya kayak gini nih. Di versi mobilenya, blog Niaga Hoster hanya menampilkan daftar posting. Header-nya pun sangat kecil. Terdapat logo di tengah, satu tombol menu di pojok kiri, dan tombol search di pojok kanan. Semua navigasi yang tadi kalian lihat di versi desktop tersembunyi di dalam tombol ini. Trik menyederhanakan desain website ini bisa Hoster People contoh ya. Karena selain bikin alur website jadi lebih mudah dipahami, loadingnya juga bisa jauh lebih cepat. Selain keempat cara ini, masih ada trik lain yang bisa Hoster People praktekkan untuk mengoptimalkan kecepatan website versi mobile. Silahkan baca-baca di blog Niaga Hoster. Siapa tahu kalian lihat panduan yang lebih lengkap. Selain cara-cara di atas, ada satu tips lagi nih yang wajib Hoster People perhatikan biar website lebih kenceng saat diakses. Yaitu memilih layanan hosting dengan fitur kecepatan yang mumpuni. Tenang, nggak perlu cari jauh-jauh kok. Niaga Hoster punya semua yang kalian butuhkan. Dengan menggunakan layanan hosting Niaga Hoster, kalian bisa menikmati fitur-fitur seperti Lightspeed Web Server, HTTP 3, WordPress Accelerator, Weekly Automatic Database Optimization, dan Object Cache Memcache. Jadi makin tertarik gak setelah lihat fitur-fitur keren tadi? Biar makin mantap dalam mengambil keputusan, aku mau kasih diskon produk Unlimited Hosting melalui kode promo Tutorial NH29. Hoster People tinggal masukkan kode ini saat checkout, dan total belanja bakal otomatis kepotong. Tunggu apa lagi? Buruan amanin diskonnya biar gak kehabisan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kalau ada yang masih mengganjal soal penjelasan aku barusan, langsung aja tinggalin komentar di bawah. Nanti bakal aku bantu jawab deh. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini biar kalian bisa terus dapat informasi paling up to date soal tutorial menarik dan edukatif dari Niaga Hoster. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.